Aku ngerasa konsep acara ini lebih cepat ngikut cara aku nih. Aku pun lah pengalaman. Tapi bang, mungkin kita buat lebih sederhana sedikit. Kau nih baru, belum banyak makan asam garam. Menurut aku, kalau nak terlihat elegan harus seperti ini. Pelan-pelan dulu, kita dengar semua pendapat. Kalau semua nak didengar, nanti udah. Bang, bukan berarti kita berbeda atau salah itu bang. Iya, tapi aku lebih tahu. Wah, ini rapat atau lomba siapa paling benar? Diskusi aja, Pak. Diskusi atau adu ego? Kadang kita merasa kita yang paling benar. Padahal kebenaran itu tidak bisa dimonopoli. Kebenaran itu tidak mutlak milik kita. Betul Pak, bisa jadi pendapat orang lain melengkapi. Tapi kalau kita tidak tegas, nanti dianggap tidak punya prinsip. Punya prinsip itu baik, tapi merasa paling benar itu berbahaya. Berbahaya gimana maksudnya pak? Karena orang yang merasa paling benar itu sulit menerima nasihat. Sementara kita ini semua sedang belajar. Di dalam Islam, merasa paling benar itu disebut takabur atau sombong. Di Al-Quran tegas sekali melarang untuk berbuat sombong itu. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Karena sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan juga tidak akan bisa menjulang setinggi langit. Ketika sifat sombong itu bersemayam dalam diri seseorang, maka muncullah perasaan tinggi, perasaan lebih mulia, perasaan lebih hebat di dalam dirinya. Sehingga ketika begitu, ia tidak bisa lagi menerima nasihat. Susah baginya untuk menerima pelajaran. Inilah sesungguhnya yang terjadi pada iblis ketika itu. Waktu itu iblis disuruh sujud kepada Adam, tetapi iblis menolak. Ia membangkang. Apa alasan pembangkangannya? Karena ia merasa dirinya lebih hebat daripada Adam. Ia diciptakan dari api yang mulia menurut dia, yang panas, yang bercahaya, sementara Adam diciptakan dari tanah yang rendah kedudukannya. Sifat sombong inilah kemudian yang membuat iblis terusir dari surga itu. Dalam satu hadis lain dikatakan, Nabi mengatakan, ada dua orang pemuda dari Bani Israel, kedua orang pemuda itu bersaudara. Satu orang dari mereka adalah seorang yang suka berbuat dosa, sementara yang lain adalah yang gemar beribadah. Suatu hari, orang yang gemar beribadah itu melihat yang suka berbuat dosa itu sedang berbuat dosa. Ia berkata kepada saudaranya itu, berhentilah. Hari ini, waktu itu, saudaranya itu berhenti, tapi di kali yang lain, saudaranya itu melakukan perbuatan dosa lagi. Ia mengingatkan lagi, berhentilah. Saudaranya itu juga jengkel. Ia berkata kemudian, apakah kamu diutus Tuhan untuk mengawasiku? Biarlah aku bersama Tuhanku. Dalam hadis itu dikatakan bahwa kemudian Allah mewafatkan kedua orang itu, mengambil nyawanya, sehingga kedua orang itu berada di sisi Tuhan. Pada waktu itu Allah berkata kepada ahli ibadah itu, apakah kamu mengetahui segalanya? Apakah kamu bisa mengatur, mengendalikan urusanku? Dan kepada yang ahli dosa tadi Allah berkata, kamu silahkan masuk ke dalam surgaku. Kepada ahli ibadah itu dikatakan, kamu silahkan pergi ke dalam nerakaku. Dalam hadis itu, Rasulullah tentu saja tidak sedang melarang kita menjaga spirit beribadah atau tetap tenang dalam berbuat dosa. Tetapi Rasulullah ingin kita menghentikan perasaan merasa paling tahu. Seolah-olah kita punya hak untuk menentukan seseorang masuk surga atau tidak. Itu kan luar biasa. Ayo, sekarang kita biasakan untuk bersikap tawadhu, karena tawadhu itu adalah sikap yang rata-rata dimiliki oleh ulama yang memiliki wawasan yang luas. Berarti kita harus rendah hati ya Pak? Rendah hati itu bukan berarti lemah. Rendah hati itu pertanda kematangan ilmu. Jadi sebaiknya gimana? Kita gabungkan semua pendapat, nanti di antara pendapat-pendapat itu kita pilih yang terbaik. Kalau masih kurang baik, kita gabungkan lagi pendapat yang lain, kita perbanyak wawasan kita perbanyak referensi kita, sehingga ketemu nanti yang paling baik, dan itu yang akan kita pakai.